Format Liga 1 2021 berubah. Calon pemain asing baru Persib. Dan berita transfer dari Liga 1 dan 2. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PT Liga Indonesia Baru (LIB) berencana merubah format Liga 1 2021-2022. Menurut Direktur PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Liga 1 berencana mengadopsi sistem bubble atau mirip dengan Piala Menpora. Hal ini demi menekan penyebaran COVID-19, namun rencana ini masih belum final karena masih akan dibahas bersama PSSI dan klub peserta. Masih kami coba dan harapkan menghindari resiko yang paling besar, atau kami coba yang tidak ada resiko, karena kalau membuat format seperti kandang-kandang itu kami lihat masih ada resiko, ujar Ahmad Hadian Lukita. Ahmad Hadian Lukita berharap insiden yang dilakukan supporter Persija dan Persib usai final Piala Menpora lalu tak mempengaruhi penilaian Polri untuk memberikan izin. Seperti diketahui, apa yang dilakukan supporter Persija dengan konvoy dan supporter Persib yang membuat onar telah melanggar PPKM Mikro yang diterapkan. Kami sudah komunikasi dengan Polri, mudah-mudahan insiden kemarin tak pengaruhi izin dari kepolisian. Memang sangat disayangkan supporter kita belum bisa dewasa, padahal ini kan demi sepak bola Indonesia loh, ujar Ahmad Hadian Lukita. Usai mendepak Farsad Nur, pelatih Robert Rene Albert nampaknya masih akan mengevaluasi penampilan beberapa pemain, terutama pemain asing dan naturalisasi. 3 pemain asing yang tampil di Piala Menpora mendapat raport tersendiri. Sejauh ini raport pemain asing Persib yang nilainya paling tinggi adalah Nick Kuipers. Nick dinilai cukup stabil meskipun harus membenahi konsentrasinya saat menghadapi lawan yang super cepat. Di bawah Nick ada Wander Luiz. Robert Rene Albert menilai performa Luiz jauh menurun. Hal ini disebabkan selama kompetisi vakum, Luiz tak gabung dengan tim manapun dan hanya latihan mandiri saja. Jadi Wander Luiz masih diberi kesempatan untuk meningkatkan performanya. Dan raport terburuk tentu dimiliki oleh Farsad Nur. Didatangkan dengan status kapten timnas Afghanistan dan mantan pemain VSV Eindhoven, namun performa Farsad sangat buruk dan akhirnya dicoret Persib. Berbicara pengganti Farsad, Robert Rene Albert mengaku tak akan gegabah dan terkecoh oleh CV yang dikirim pemain. Rene Albert akan melihat terlebih dahulu performa pemain secara langsung dan juga mendengarkan masukan dari Bobotoh. Ya, saya tidak mau lagi tertipu oleh video yang dikirimkan pemain untuk saya. Saya akan cari pemain dan lihat sendiri performa pemain itu. Dan mungkin saya akan dengar masukan dari Bobotoh, karena Bobotoh tahu siapa yang terbaik untuk Persib, ujar Robert Rene Albert. Mengenai keinginan Bobotoh yang ingin mendatangkan Kei Hirose, Rene Albert menjawab itu mungkin saja, atau jika tidak bisa, ia akan coba cari pemain dengan tipikal yang serupa dan bisa menambah lini tengah Persib kembali hidup sepeninggal Omid Nazari. Jika berbicara pemain asal Jepang, sebelumnya sudah ada 2 nama yang juga keturunan Jepang yang diisukan akan ke Persib, yakni Zakari Herefauk dan Kazuki Takahashi. Namun justru Farsad Nur yang asal Afghanistan yang dipilih dan ternyata salah. Lalu siapakah dari ketiga orang di atas yang pantas untuk Persib?
Persebaya Surabaya kedatangan dua pemain baru. Mereka adalah Daud Yafet Kareh dan Ariski Wahyu Satria. Keduanya masih jalani trial di Persebaya. David yang mantan pemain Persipura U20 adalah striker, sementara Ariski adalah jebolan timnas U19 di era 2016 berposisi sebagai bek. Soal pemain asing, Persebaya mengatakan belum ada yang pas dari segi kriteria yang diinginkan. PSIS Semarang kembali melepas dua pemainnya jelang Liga 1 2021. Mereka adalah Abanda Rahman dan Syafruddin Tahar. Manajer PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengatakan kedua pemain ini tak masuk dalam skema PSIS untuk Liga 1 2021. Untuk itu PSIS melepasnya dengan harapan kedua pemain ini bisa segera dapat klub baru. Selain kedua pemain tadi, ada dua pemain lain yang juga pamit dari PSIS, yakni Sony Setiawan dan Muhammad Fadli. Persija Jakarta dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan mantan pemain Persebaya yang kini bermain di Liga Malaysia, David da Silva. Hal ini menjadi polemik. Pemain manakah yang akan dikorbankan? Pasalnya Persija telah memiliki 4 pemain asing. Kabar yang beredar dua pemain yang kemungkinan akan dicoret kalau tidak Marco Simic yang performanya turun dan tengah diminati Arema FC, atau justru Yan Mota yang batal di kontrak Persija karena di Liga 1 2021 nanti Ryuji Otomo telah kembali ke Persija dan bisa menjadi posisi Yan Mota. Jika benar Yan Mota yang dicoret, maka lini depan Persija akan menyeramkan. Duet Silva dan Simic akan menjadi duet maut baru di Liga 1. Gebrakan artis Raffi Ahmad yang sukses memboyong tim Rans Cilegon FC dan membuat Rans Cilegon FC menjadi salah satu tim sultan di Liga 2 membuat Sriwijaya FC geram. Pasalnya selama ini yang disebut tim sultan hanyalah Sriwijaya FC saja. Untuk itu manajemen Sriwijaya FC berbicara mengundang salah satu YouTuber tersukses se-Asia Tenggara, Atta Halilintar, untuk bergabung ke Sriwijaya FC. Hal ini diungkapkan Direktur Sriwijaya FC, Zainuddin. Ya, kita akan coba gandeng Atta untuk menjadi salah satu pengurus di Sriwijaya, dan kita akan kembali menjadi tim tersultan di Liga 2 maupun Liga 1, ujar Hendy Zainuddin. Selain itu ada artis lain yang juga akan terjun ke sepak bola mengikuti jejak Raffi Ahmad, yakni Rizky Bilar yang akan menjadi donatur PSMS Medan. Dan tentu saja Andre Taulani yang rencananya akan mengakuisisi saham dari PSKC Cimahi. Jika memang benar para artis ini akan berkecimpung di sepak bola Indonesia, akan seperti apakah sepak bola Indonesia nantinya? COO Dewa United Rendra Sujono mengatakan ia akan rekrut penjaga gawang dari Liga 1. Namun belum diketahui siapa penjaga gawang tersebut. Beberapa nama yang diisukan akan direkrut adalah M. Natsir dari Persib, Rizky Mokodompit ex Persebaya, Kurnia Mega Hermansyah ex Arema, dan Wahyu Trinugroho dari Bayangkara Solo FC. Tak mau kalah, klub Persis Solo pun kembali rekrut pemain dari Liga 1, terutama di lini depan. Setelah memiliki Marinus Wanewar, Ahsanul Rizal, dan Beto Gonçalves, kini tim yang dimiliki Kaisang Pangarep ini menggait bomber naturalisasi Greg Nwokolo. Kehadiran Greg diharapkan akan menjadi tim tertajam di Liga 2 Persis Solo. Nah, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.